Permintaan terakhir istri. Episode 36. Undangan pernikahan. Mas, maksudnya mewujudkan impian Diara itu apa? Tanya Diara yang masih penasaran. Nanti kamu akan tahu. Jawab Gideon. Apa sih impian Diara itu? Mas. Panggil Diara dengan lembut. Tapi Gideon enggan menghiraukannya dan malah memejamkan matanya. Melihat suaminya yang sudah memejamkan matanya, ia merasa kesal. Kok malah tidur, Mas? Diara memanyunkan bibirnya. Hujan sayang, kalau tidak tidur mau ngapain? Tanya Gideon yang masih enggan membuka matanya. Diara, tunggulah beberapa lama lagi, nanti aku akan mewujudkan pernikahan impianmu. Batin Gideon dalam hatinya. Karena suaminya tidur, akhirnya ia juga ikut tidur. Sebenarnya apa yang dimaksud impian Diara? Batin Diara dalam hatinya. Diara lupa dia pernah bilang menginginkan sebuah pernikahan yang indah, dan Gideon suatu saat akan mewujudkan semua itu. Jam menunjukkan pukul 5 sore, Diara sudah mandi, ia sudah berpakaian rapi, ia hendak menuju ke dapur untuk memasak buat makan suami dan papa mertuanya. Tapi tiba-tiba suaminya menarik tangan. Mau kemana? Tanya Gideon, yang melihat Diara sudah cantik dan wangi. Ia mendekati istrinya lalu memeluk istrinya dari belakang. Kamu bahagia tidak dengan pernikahan kita? Tanya Gideon di sela-sela pelukannya. Diara melepaskan tangan Gideon yang melilit perutnya, lalu ia membalikkan badannya ke hadapan suaminya. Mas, tentu saja aku bahagia. Mungkin tadinya aku tidak bahagia, tapi semakin kesini Mas menyayangiku, jadi aku bahagia, Mas. Diara mencium pipi suaminya secara bergantian. Gideon tersenyum bahagia, mendapatkan ciuman dari istrinya. Hanya kedua pipi saja istriku. Tanya Gideon sambil memanyunkan bibirnya, seolah-olah ia sedang ngambek pada sang istri. Lalu maunya apa lagi, Mas? Aku mau masak loh, Mas, buat makan Mas sama papa. Diara melihat suaminya dengan senyuman bahagia. Gideon mendekatkan wajahnya pada wajah Diara, lalu menunjukkan bagian mana saja yang dicium oleh dirinya. Diara, kamu harus cium Mas di sini, dan di sini. Gideon menunjukkan seluruh bagian wajahnya tampannya yang harus dicium oleh sang istri tercinta. Mas, apa itu tidak berlebihan? Tanya Diara dengan wajah polosnya. Istriku menunjukkan sebuah rasa cinta itu tidak ada yang berlebihan, cepatlah lakukan. Gideon tersenyum dengan jahil, membuat Diara hanya bisa pasrah. Kini ia mencium bagian wajah suaminya yang tadi ditunjukkan oleh suaminya. Malu ya, mungkin malu, tapi kalau saat ini Diara lebih bahagia, apalagi suaminya sekarang begitu mencintainya dengan tulus. Sudah, sekarang aku boleh pergi memasak? Tanya Diara, setelah selesai melaksanakan perintah dari suaminya. Gideon tersenyum, lalu membawa Diara masuk ke dalam pelukannya. Ayo, Mas, bantuin masak, ucap Gideon di sela-sela pelukannya. Sesampainya di dapur, kini mereka asik masak berdua. Papa yang diam-diam memperhatikan anak dan menantunya sedang memasak berdua, tersenyum bahagia. Gideon, Diara, mudah-mudahan kalian bahagia selalu ya. Sekarang Mama juga sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya, batin Papa sambil memperhatikan Diara dan Gideon yang sedang melempar tawa mereka, entah apa yang mereka obrolkan di dapur. Di dapur, Diara sedang membuat cumi lada hitam dan sop ayam. Kalau Gideon di dapur hanya duduk sambil terus merayu istrinya. Mas, Mama Indah tidak menelpon kapan nyuruh Irene dijemput? Tanya Diara yang sedang memotong cumi. Tidak. Mungkin Mama masih kangen sama Irene jadi dia belum menelpon, jawab Gideon yang ternyata sudah di belakang Diara. Ia memeluk istrinya yang sedang sibuk memasak. Mas, aku masak dulu, pinta Diara dengan nada lembut. Tapi Mas pingin dimanjain.
Jawab Gideon dengan begitu manja. Entahlah Gideon sekarang semakin manja pada istrinya, kadang Diara sampai kewalahan menghadapi kemanjaan suaminya. Nanti malam. Jawab Diara, dan Gideon langsung melepaskan pelukannya. Janji ya istriku. Gideon menyodorkan jari kelingkingnya, Diara mengaitkan jari kelingkingnya ke jari Gideon. Sungguh mereka seperti anak SD yang sedang bermain ikat janji. Janji. Diara tersenyum simpul. Setelah membuat perjanjian seperti anak SD, Gideon kembali duduk menemani istrinya yang sedang memasak. Oh iya mas, Desi masih sering gangguin mas. Tanya Diara penasaran. Entahlah, mas tidak pernah menggubrisnya. Jawab Gideon cuek. Setelah beberapa lama, akhirnya Diara selesai masak. Gideon membantu Diara menyiapkan semua makanan di atas meja makan. Tok, tok, permisi. Sedang sibuk menyiapkan makanan, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya. Papa yang sedang duduk di sofa hendak beranjak dari tempat duduknya, tapi dengan cepat Diara mencegah papanya. Papa, biar Diara saja. Papa kembali duduk, dan Diara berjalan menuju ke depan untuk membukakan pintu rumahnya. Iya tunggu sebentar. Sahut Diara sambil berjalan menuju ke pintu. Ceklek. Suara gagang pintu. Maaf pak, ada apa? Tanya Diara pada seorang pengantar paket. Maaf mbak, ini ada kirimin. Tukang paket memberikan sebuah amplop pada Diara. Terima kasih pak. Ucap Diara, sambil menerima undangan tersebut. Silahkan tanda tangan di sini mbak. Pinta sang tukang paket. Diara tanda tangan, setelah selesai tukang paket itu pergi dari rumahnya dan Diara kembali masuk ke dalam rumahnya. Siapa sayang? Tanya Gideon yang sedang berjalan menghampiri Diara. Ini mas ada paket, Diara memberikan paket tersebut pada suaminya. Gideon menerima paket tersebut, lalu membacanya. Undangan pernikahan. Ucap Gideon. Dari siapa mas? Tanya Diara penasaran. Gideon membaca undangan pernikahan tersebut dengan teliti. Sarah dan Reno. Cetus Gideon, membuat Diara kaget. Reno. Celetuk Diara. Kenapa kepikiran mantan? Gara-gara namanya sama. Gideon menatap Diara dengan tatapan kesal. Diara menggelengkan kepalanya, ia merasa suaminya sedang cemburu gara-gara ia menyebut-nyebut nama Reno yang tidak lain adalah mantan kekasihnya. Siapa tahu, Sarah menikah dengan Reno mantan aku mas. Diara berlalu pergi menuju ke meja makan, ia melanjutkan menyiapkan makanan untuk makan malam nanti. Aku yakin ini hanya salah nama, dan lagian Sarah juga pasti tidak mengenal Reno mantan kekasihmu itu istriku. Jawab Gideon sambil mengekor di belakang istrinya. Sudahlah mas, makan dulu. Oh iya itu kapan mas undangannya? Tanya Diara sambil mengambil makanan untuk suaminya. Minggu depan, jawab Gideon singkat. Diara menaruh piring yang berisi makanan di hadapan suaminya. Makanlah dulu mas. Aku panggil papa dulu. Diara berlalu pergi dari hadapan Gideon, ia berjalan menuju ke papa mertuanya yang sedang duduk di sofa. Papa, ayo makan dulu. Diara memanggil papa mertuanya dengan suara lembut. Baik nak, kamu juga makan yang banyak biar anak yang kamu kandung sehat nak. Papa merangkul bahu Diara, mereka berjalan bersama menuju ke ruang makan. Sesampainya di ruang makan, papa duduk di kursi meja makan. Lalu Diara mengambilkan makanan untuk papa mertuanya. Papa, makan dulu ya. Ucap Diara dengan nada lembut. Papa tersenyum, lalu menikmati makanan yang sudah diambilkan oleh anak menantunya. Gideon, masakan istrimu enak sekali. Ucap papa pada Gideon. Gideon menghentikan makannya lalu ia menoleh ke papa dengan senyum di sudut bibirnya. Iya pak,
makanya aku sangat mencintainya selain masakannya enak. Diara juga wanita yang sangat sabar, Pak. Gideon tersenyum sambil melihat Risa. Dalam hati Papa tahu nak, makanya kamu keke tidak mau melepaskan Diara. Dia adalah istri idaman para laki-laki, kamu harus pintar-pintar menjaganya. Papa juga ikut melihat Diara, ia tersenyum penuh kasih sayang pada menantunya itu. Papa bisa saja, Diara hanya berusaha menjadi istri yang baik, Pak. Diara tersenyum dengan begitu tulus. Setelah selesai makan malam, mereka berkumpul di ruang keluarga mereka menonton televisi bersama. Diara, ganti dong filmnya, isinya pelakor doang, itu juga laki orang pacaran sama istri orang lain. Gideon terus mengoceh tidak jelas. Tahu, dasar zaman sekarang pelakor bertebaran di mana-mana. Papa menggelengkan kepalanya tidak percaya. Kalau rumah tangga sampai ada pelakor gitu, siapa yang salah? Diara melihat suaminya, membuat Gideon bingung. Kenapa kamu melihatku? Tanya Gideon. Kamu laki-laki, Mas, kamu pasti tahu dong alasannya. Kenapa pelakor bisa masuk ke dalam rumah tangga? Diara terus menatap wajah tampan suaminya. Kalau nonton film pelakor gini, jadi ingat ikan asin genit di kantornya Mas Gideon. Batin Diara dalam hatinya. Papa hanya tertawa kecil, melihat tingkah anak dan menantunya yang sedang memperdebatkan masalah film. Kadang mereka masuk tanpa kita sadari nak, intinya dalam rumah tangga harus bisa menjaga satu sama lain nak. Perempuan yang harus menurut pada suami dan kalau bisa berikan dia servis yang bagus di atas tempat tidur, karena banyak laki-laki selingkuhan ya alasannya kurang puas di atas ranjang, dan sebagai suami juga harus bisa menjaga istrinya dengan baik. Kalau dia ingin istrinya cantik dan tertawa, ya cukupi kebutuhan untuk mempercantik diri, tapi tetap harus sama-sama memberikan nafkah batin yang baik juga untuk sang istri. Cetus Papa. Tiba-tiba, Diara dan Gideon sama-sama mendengarkan nasihat papanya dengan baik. Itu dengerin Papa ngomong, Papa Gideon janji Gideon akan menjaga istri Gideon dan memenuhi semua kebutuhan materi dan batin. Gideon membawa Diara masuk ke dalam pelukannya. Dalam hati Papa, ia hanya bisa mendoakan kebahagiaan anak dan menantunya. Gideon melepaskan Diara dari pelukannya, lalu ia membenarkan posisi duduknya. Oh iya Pak, Sarah menikahnya tidak di Jogja, dia menikah di gedung XX. Bukankah itu tidak jauh dari rumah kita? Ucap Gideon, yang kini sedang membaca undangan pernikahan dari Sarah. Iya, itu tidak jauh dari rumah kita, mungkin sekitar 1 jam, jawab Papa. Ya sudah, nanti kita bareng saja Pak berangkat ke acara pernikahan Sarah dan Reno. Ucap Gideon, yang menatap kesal pada Diara. Gara-gara nama calon pengantin laki-lakinya namanya Reno, Gideon jadi cemburu buta sama Diara. Tapi Diara mengabaikan saja karena kalau diurusin pasti akan terjadi perdebatan. Kenapa sih Mas, menatap aku terus? Tanya Diara yang saat ini sedang makan cemilan. Tidak apa-apa, ayo tidur sudah malam. Ajak Gideon, ia tersenyum pada papanya lalu menarik tangan istrinya dengan lembut. Diara menggelengkan kepalanya, lalu Gideon kembali duduk di sampingnya. Ada apa? Tanya Gideon. Mas, aku mau tinggal di rumah Papa saja boleh tidak? Kasihan Papa di rumah hanya sendirian Mas. Ucap Diara tiba-tiba. Gideon terdiam. Tapi, bersambung.